Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Natal, dan ini hari yang sangat bersejarah di mana seluruh dunia secara serempak, khususnya umat Kristiani, menikmati yang namanya suasana Natal. Ya, kalau dilihat oleh malaikat di seluruh di sorga, tentu mereka akan bersorak-sorai karena ada banyak orang yang tidak melupakan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi iblis tidak akan pernah menyerah. Iblis selalu menjadi lawan daripada Tuhan dan juga lawan daripada gereja, lawan daripada orang Kristen, saudara ya. Sehingga hari ini pun sudah dikatakan hari mualaf sedunia, gitu ya. Dan ini suatu tantangan yang luar biasa. Tapi bagi kita tidak ada persoalan, ya kan? Yang kita rayakan tanggal 25 bukan karena kita mualaf, tetapi karena kita percaya Yesus yang lahir adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin ya. Nah saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang minggu lalu sudah saya baca juga, Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-16 saja. Saya akan baca buat kita, Bapak Ibu menyimaknya, masih seri yang kemarin ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian yang menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah saudara, minggu kemarin kita sudah belajar ya daripada tema ini, engkau jadikan apa Yesus dalam hidupmu, gitu ya. Nah kemarin kita belajar Herodes jadikan apa Yesus dalam hidupnya. Ini kita belajar dari seorang raja yang jahat ya, namanya Raja Herodes. Apakah Herodes menjadikan Yesus sesuai dengan identitasnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ternyata tidak, saudara. Atau Herodes menjadikan Yesus itu sebagai tokoh sejarah saja, gitu ya, atau sosok yang dikagumi saja? Apakah Herodes menjadikan Yesus sebagai nabi saja, atau guru agama yang baik saja? Ternyata lebih dari itu. Herodes justru menjadikan Yesus musuh dalam hidupnya. Dia menjadikan Yesus lawan bagi hidupnya, saudara-saudara.
Waktu Herodes mendengar berita tentang raja yang baru lahir itu, dia terkejut. Dia bukan terkejut karena surprise. Dia tidak terkejut karena dia senang mendengar ada raja Yahudi yang lahir, bukan. Dia bukan terkejut karena gembira, karena sukacita, karena kebahagiaan, karena seorang anak telah lahir. Sama seperti kalau anak kita lahir, kita senang. Bukan, saudara ya. Herodes terkejut karena dia nggak terima ada raja lain. Dia terkejut. Kenapa? Karena dia takut kehilangan jabatannya kok. Dia takut kehilangan kedudukannya, kehilangan kekuasaannya. Itulah yang membuat dia terkejut, saudara. Nah, minggu kemarin kita sudah lihat 3 poin ya. 3 poin sudah selesai minggu kemarin. Karena ini kan panjang sekali, jadi 3 udah selesai. Masih ada 5 hari ini gitu kira-kira ya. Kemarin kita udah belajar ya, ciri-ciri orang yang menjadikan Yesus musuh dalam hidupnya. Ciri-ciri orang yang menjadikan Yesus menjadi musuh dalam hidupnya, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Herodes. Yang pertama, takut kehilangan kendali atas hidup mereka. Saya ulangin sedikit saja gitu ya. Saudara, selama ini yang menjadi raja adalah Raja Herodes. Yang punya kuasa atas seluruh Israel adalah Raja Herodes. Yang menjadi raja atas dirinya adalah dia sendiri. Yang menjadi penguasa atas hidupnya adalah Herodes sendiri. Nah, waktu dia mendengar Tuhan Yesus lahir, dia nggak rela kalau nanti kerajaannya diambil oleh raja yang baru. Dia nggak rela kehilangan kendali dalam hidupnya. Dia nggak rela kalau Yesus nanti akan menjadi penguasa lebih tinggi daripada dia. Ini juga berbicara tentang hidup manusia pada kita, dalam hidup kita hari ini. Seringkali yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah kita sendiri. Yang menjadi raja atas hidup kita adalah kita sendiri. Yang jadi penguasa atas hidup kita adalah kita sendiri. Dan kita takut kehilangan kendali ketika ada Tuhan Yesus datang, gitu ya. Makanya kita bilang, ya Tuhan, Yesus kok boleh jadi Tuhan saya, tapi jangan kendalikan, jangan kuasa hidup saya, kan gitu kan. Atau kita bilang, oke, saya percaya engkau Yesus ya, saya percaya engkau adalah Tuhan gitu ya, tapi tolong jangan atur-atur saya. Jangan atur karir saya, uang saya, relasi saya, sikap dan perbuatan saya jangan diatur. Gaya hidup saya jangan diatur. Ya kan? Atau, Yesus, engkau boleh jadi penolong saya, tapi mohon maaf, itu kalau saya minta saja. Kalau saya nggak minta, jangan nolong. Gitu, kayak selama saya mesti bisa. Nah, itu kita sudah belajar. Yang kedua, ya Herodes itu melihat Yesus sebagai ancaman, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beda sekali pandangan dia dengan orang Yahudi. Orang Yahudi melihat Mesias yang akan datang sebagai juru selamat. Tapi Herodes melihat dia sebagai ancaman, bukan sebagai juru selamat. Kalau cara pandang kita aja sudah salah, maka kesananya pasti salah, saudara ya. Banyak orang melihat Yesus itu ancaman, saudara. Melihat Injil itu ancaman. Melihat orang Kristen ancaman. Melihat gereja juga ancaman. Makanya banyak gereja ditutup sekarang, dilarang untuk merayakan Natal, saudara. Karena mereka lihat iman orang Kristen itu ancaman. Padahal kita nggak pernah mengancam kan. Justru yang mengancam adalah pihak sana kan. Saudara, selama kita melihat sesuatu yang berkaitan dengan Yesus sebagai ancaman, kita menjadikan Yesus sebagai musuh. Yang ketiga, kita sudah lihat ya, Herodes memakai agama atau kitab suci untuk kepentingannya sendiri. Dalam ayat 4-8 kemarin kita sudah lihat, dia panggil itu para ahli Taurat, cari tahu di dalam Alkitab, di mana raja yang akan dilahirkan itu. Oh, mereka bilang, di Bethlehem, seorang pemimpin akan dibangkitkan untuk memimpin umatku Israel, menggembalakan umatku Israel. Wah, dia bilang, oke, terima kasih ya atas teks yang sudah dikasih gitu ya. Lalu dia panggil para majus, oke, kalian pergi, nanti ketemu anak itu kasih tahu ya, nanti saya akan datang menyembah dia juga, saudara ya. Wah, ini ada sesuatu yang mengerikan, saudara. Dia punya niat jahat, saudara. Dia punya rencana jahat yang orang nggak curiga sama sekali. Yang orang waktu itu para majus nggak tahu, orang Yahudi nggak tahu, saudara. Saudara, banyak juga orang seperti ini ya, ngutip-ngutip ayat Alkitab untuk membela dosanya, itu banyak. Oh, yang ngutip-ngutip kitab suci supaya menjadi pembelaan diri dan sebagainya. Ini mengerikan, saudara. Nah, itu sudah selesai minggu lalu. Sekarang kita lihat hari ini, saudara. Yang keempat adalah berpura-pura rohani, saudara. Ya, salah satu ciri orang yang memusuhi Yesus atau menjadikan Yesus musuh dalam hidup mereka, mereka itu pura-pura rohani. Yang menarik, saudara, Herodes berkata begini,
Ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Dia bilang, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara boleh lihat kepura-puraan Herodes di situ kayak apa? Saudara, ayat 8 itu ada latar belakangnya di ayat 1 dan 2. Karena para Majus itu tanya kepada Herodes begini, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami datang untuk menyembah dia. Kaget. Kok tiba-tiba ada orang dari timur, orang hebat, tanya ada raja baru lahir, dan ini bukan raja biasa. Ini datang ini mau nyembah lagi. Jadi dia langsung teringat, oh kata menyembah. Dia langsung pakai kata menyembah. Oke, selidiki dia. Nanti kalau udah ketemu dia, kasih tahu saya, supaya aku pun datang menyembah dia. Menyembahnya orang Majus itu tulus. Tapi menyembahnya Herodes yang dia bilang itu rencana jahat. Coba kepura-puraan dia luar biasa di sini, saudara. Dia terkejut, dia kaget. Kenapa? Lalu dia langsung buat yang namanya kamuflase. Tahu kamuflase? Penyamaran. Penyamaran sebagai seorang yang menyembah. Banyak orang datang ke gereja, itu kamuflase ada, saudara. Orang ke gereja, orang menyembah Tuhan, belum tentu kita menyembah Tuhan, kita sedang menyamar. Kita sedang kamuflase. Tuhan tahu siapa yang menyembah dia, Tuhan juga tahu siapa yang tidak menyembah dia. Ini terjadi, saudara. Jadi dia bilang, oke, saya akan datang menyembah dia. Dia berpura-pura secara rohani. Ini yang kata Indonesia Timur, jangan tipu-tipu. Ya, kau jangan tipu-tipu. Oh, istilah tipu-tipu itu pura-pura. Herodes bilang, aku akan datang menyembah dia. Dia mengaku mau menyembah, tapi sebenarnya dia mau membunuh. Ini bedanya, saudara. Nah, zaman sekarang, saudara, apakah ada orang yang berpura-pura rohani? Ada, ya, ada orang yang mulut mereka memuji Tuhan, tapi hidup mereka menolak firman Tuhan. Ini orang pura-pura. Mulut mereka memuji Tuhan, tapi hati mereka menolak firman Tuhan. Yang kedua, ibadah mereka mungkin rajin, tetapi pertobatan mereka tidak ada sama sekali. Kita datang ibadah, kita datang memuji, menyembah Tuhan, tapi tidak ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, maka itu juga sesuatu yang pura-pura. Atau ada orang yang bisa berdoa di depan umum. Kalau dia berdoa, wah luar biasa enak kalau orang itu berdoa gitu ya. Tetapi mereka kompromi dengan dosa di satu sisi. Ini orang yang berpura-pura rohani. Di luar mereka terlihat saleh, terlihat rohani, terlihat suci. Tetapi di dalam mereka keras kepala, mereka memberontak terhadap Tuhan. Ini juga orang yang berpura-pura di hadapan Tuhan. Saudara, hati-hati kalau kita menjadi seperti itu, kita sedang menjadikan Yesus musuh dalam hidup kita. Harusnya yang kita lakukan adalah, janganlah berpura-pura secara rohani. Kita harus apa adanya, bukan ada apanya. Beda ya, kita harus apa adanya, bukan ada apanya. Itu dua hal yang berbeda ya. Beda sekali gitu ya. Kita harus jangan berpura-pura, kita mesti kelihatan rohani, saleh dan suci, itu mesti otentik. Jangan berpura-pura gitu ya. Tuhan tahu kalau Herodes itu berpura-pura kok. Dari mana kita tahu? Tuhan tahu nggak Herodes berpura-pura? Dia tahu, saudara. Makanya dia ngomong kepada para Majus, setelah ini kalian pulang jangan kepada Herodes, pulang lewat jalan lain. Tuhan tahu. Tidak ada redaksi yang menceritakan itu, tapi dengan dia memerintahkan para Majus pulang lewat jalan lain, jangan kembali ke Herodes, Tuhan tahu. Karena itu jangan berpura-pura. Kita mesti jujur apa adanya, otentik di hadapan Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah marah ketika dosanya disingkapkan. Ini adalah satu ciri orang yang memusuhi Tuhan. Salah satu ciri orang yang menjadikan Yesus musuh adalah mereka marah kalau dosanya disingkapkan. Herodes pikir
Dosanya mungkin tidak diketahui gitu ya. Niat jahatnya nggak bakal yang tahu deh. Ya kan, rencana jahat aku ini nggak akan ada yang tahu. Ya dia pura-pura di sana, pura-pura rohani gitu ya. Padahal Tuhan tahu gitu ya. Ayat 16 bagian A. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lah kenapa dia marah, saudara? Setelah dia tahu, loh, para Majus yang dia tunggu-tunggu kasih kabar tadi nggak kasih kabar. Kemana dia? Mereka pulang lewat jalan lain. Waktu dia pulang lewat jalan lain, dia langsung merasa, waduh, kayaknya mereka tahu niat jahat saya. Dia langsung marah, saudara. Dia marah, kenapa? Karena ketahuan niat jahat dia. Ketahuan, ya, disingkapkan dia punya dosa rencana, dia mau membunuh Yesus. Karena itu, saudara, ya, Herodes marah karena dia gagal. Dia gagal dan juga niat jahatnya gagal total gitu ya. Saudara, kalau dosa kita disingkapkan, kita udah belajar Bible study begitu panjang ya. Beberapa kali dosa Daud itu disingkapkan oleh Nabi gitu ya, oleh Tuhan. Dia langsung rendah hati. Dia siap dihukum oleh Tuhan. Di situ Daud itu luar biasa. Ya, waktu dia berzina dia langsung bertobat. Waktu dia beberapa kali setelah itu ditegur oleh Nabi dan dia juga langsung bertobat. Itu ciri umat Tuhan gitu ya. Tapi ada orang kalau disingkapkan dia punya dosa, niat jahat, kejahatan, malah marah, malah nantang, saudara. Banyak orang kayak gitu. Gampang tersinggung ketika firman Tuhan bisa menegur dosa mereka. Ya, saya harap jemaat ya enggak begitu ya. Kalau dosamu ditegur, ya bersyukurlah gitu ya. Dan pasti itu bukan sengaja mukse ya. Ya semua yang kita sampaikan itu firman Tuhan. Ya. Ada orang tersinggung kalau dosanya ditegur, dia bukannya bertobat tapi dia justru melawan. Sehingga banyak orang yang memilih menyerang gereja, menyerang firman Tuhan, bahkan juga menyerang hamba Tuhan gitu ya. Gara-gara apa? Karena perbuatan jahat mereka tersingkapkan. Ya. Atau orang yang menuduh kebenaran firman Tuhan itu seperti racun. Dia bilang saya nggak suka dengan firman Tuhan. Aduh itu seperti racun gitu ya. Sesuatu yang intoleran itu tidak ada kompromi. Ya, pokoknya kalau kamu salah dibilang salah, kalau kamu dosa dibilang dosa. Tidak ada kompromi. Itu sifat firman Tuhan memang. Seperti pedang bermata dua. Nah, ada orang nggak tahan. Ada orang nggak bisa terima gitu ya. Nah, harusnya yang kita lakukan apa? Ya, kita bersyukur kalau kita ditegur oleh Tuhan, kan begitu ya. Kenapa? Kalau Tuhan masih tegur dosa kita, ini berita baiknya, saudara. Itu artinya masih ada anugerah Tuhan ya untuk kita. Ya, masih ada. Kalau Tuhan masih tegur kamu, kalau Tuhan masih menghakimi kamu, kalau Tuhan masih menyingkapkan dosamu, itu artinya masih ada anugerah Tuhan buat kamu. Supaya kamu diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Tapi ini yang lebih berbahaya. Kalau Tuhan sudah nggak tegur kamu, dia sudah tidak menghakimi dosamu, dia sudah membiarkan engkau hidup apa adanya dengan segala dosa, wah itu yang lebih bahaya. Berarti Tuhan membiarkan kau untuk binasa. Jadi kalau Tuhan tegur, langsung berlutut, bertobat dan bersyukur karena Tuhan tegur kita. Kenapa, saudara? Ya, dosa itu memang selalu membenci yang namanya terang. Sehingga orang pasti tersinggung ketika dosanya ditegur, disingkapkan. Tapi berbeda kan? Kita harus menempuh jalan yang berbeda. Kita harus bersyukur dengan rendah hati. Ya, ketika dosa kita ditegur. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang Yang keenam ya. Orang yang menjadikan Yesus musuh dalam hidupnya itu menyakiti orang lain demi mempertahankan dosanya. Saudara, tadi kita lihat Herodes. Dia nggak berhenti dari punya yang namanya dia jahat gitu ya.
Tadi ayat 16 bagian B, saya baca dulu ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya. Saudara, kata-kata diperdaya, ya dikatakan Herodes merasa marah karena dia diperdaya oleh orang-orang Majus. Sebetulnya kata diperdaya itu enggak cocok dikenakan kepada orang-orang Majus, enggak. Itu karena Tuhan tahu bahwa Herodes mau membunuh anak-anak itu, maka Tuhan suruh mereka lewat jalan lain, saudara. Jadi kata diperdaya itu enggak cocok untuk para Majus. Yang harusnya kata diperdaya itu cocoknya untuk Herodes, karena dia pura-pura baik, padahal dia ingin membunuh, gitu kan? Nah, di sini saudara, kemudian yang tadinya dalam hati dia punya niat jahat, dia punya rencana jahat, tapi niat jahat dan rencana jahat itu masih di dalam. Nah, sesuatu yang sifatnya masih di dalam dan jahat seperti itu, di dalam teologi tentang dosa itu bicara, itu adalah karakter dosa. Kita harus bedakan dua hal, saudara. Karakter dosa itu adanya di dalam, belum kelihatan. Tapi nanti karakter dosa ini menjadi matang, dia berbuah, jadi perbuatan dosa, baru bisa dilihat. Waktu dia punya niat jahat, rencana jahat, tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Maka dia suruh para Majus jangan kembali ke dia. Karakter dosa itu ada di dalam hatinya sudah, menguasai hatinya Herodes. Tapi karena dia tahu dosanya sudah disingkapkan, sekarang niat jahatnya, rencana jahatnya, karakter dosa yang masih di dalam tadi menjadi matang, berbuah, menjadi sebuah tindakan dan perbuatan. Waktu jadi tindakan dan perbuatan, dia bunuh anak 2 tahun ke bawah. Wah, heboh saudara, satu kota nangis semua ibu-ibu yang punya anak. Semua nangis, tangisan di sana sini karena semua anak dibunuh. Dia pikir Yesus atau Mesias akan masuk di salah satu anak itu. Tidak dicatat berapa banyak, saya rasa pasti banyak. Bayangkan di seluruh Bethlehem dan sekitarnya. Kira-kira berapa yang punya anak? Banyak sekali. Ini satu pembantaian yang luar biasa, saudara. Jadi mengerikan, saudara. Ya, pertanyaan saya begini. Waktu dosa itu masih sifatnya karakter dosa dalam hati, apakah kita sudah berdosa? Atau belum berdosa? Banyak orang keliru di sini. Oh, karena dia belum berbuat dosa, dia belum berdosa dong. Misalnya ya, saya berencana merampok bank di sebelah. Saya sebulan yang lalu sudah punya niat jahat untuk membobol bank itu. Gitu ya. Sebulan kemudian baru saya membobolnya dan dapat uangnya. Nah, dosa saya dimulai dari mana? Apakah ketika saya sudah membobol bank baru dibilang, wah ini berdosa? Atau sejak saya memiliki niat jahat tadi? Saudara, dosa itu sudah dimulai dari niat jahat kita. Karakter dosa yang ada di hati kita itu sudah buat kita berdosa. Nanti kalau jadi perbuatan itu hanya buahnya saja. Jadi waktu kita punya niat jahat sebulan yang lalu, itu kita sudah jatuh dalam dosa. Herodes ini dia sudah jatuh dalam dosa, lalu dia naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk perbuatan. Wah, luar biasa saudara. Dan kalau sudah berbuah jadi perbuatan, tindakan, wah itu mengerikan sekali. Zaman sekarang ada nggak orang begitu? Zaman sekarang saudara, ada orang juga rela menyakiti orang lain ketika dia mempertahankan dosanya. Ada saudara. Ya, ada orang mengancam. Lu hati-hati ya. Lu jangan ngomong sembarang tentang gua ya. Ya, lu tahu, lu satu-satu yang tahu apa yang saya lakukan. Lu kalau sampai ngomong, saya habisin lu. Wah, ini bahasa orang Jakarta ya. Ada enggak orang kayak gitu? Ada, saudara. Kalau rahasia sudah mau terbuka, orang itu dimatiin, saudara. Ada satu orang di kampung kami, dicurigai dia jadi kaki tangannya yang mengedarkan narkoba. Malam-malam dia ditelepon, dia harus datang sendiri ketemu kelompoknya. Sampai ketemu kelompoknya dia dibunuh, saudara.
Oh, dia dihanyutkan di sungai. Ya, dihanyutkan di sungai. Dan semua orang nggak bisa tahu kenapa kok bisa begitu. Seperti itu ada analisa bahwa dia tuh mau membocorkan masalah narkoba, teman-temannya nggak mau, lebih baik panggil dia, habisin dia. Ya. Ada orang rela menyakiti orang lain karena mempertahankan dosa. Seperti itulah yang terjadi di dunia ini, saudara. Orang percaya mesti harus hati-hati. Ada orang yang jadi korban gitu ya. Begitu dipersoalkan malah yang pelaku duluan lapor ke polisi, lalu yang masuk penjara yang jadi korban gitu. Orang benar yang disalahkan, yang tadinya salah jadi orang benar. Kebalik, saudara. Ini cara kerja dosa, ya. Dan Herodes itu mengerikan di situ, ya. Ya, dia begitu sadis, tega membunuh anak-anak demi mempertahankan dia punya dosa tadi. Nah, kita mesti hati-hati dengan karakter dosa kita. Semua kita punya karakter dosa. Kita ini lahir dalam dosa kok. Kita lahir di dalam yang namanya dosa asal, dosa turunan dari Adam dan Hawa yang membuat kita udah rusak karena dosa itu. Sehingga semua kita punya karakter dosa. Kita mesti jaga baik-baik. Jangan sampai kita sudah berdosa. Walaupun kita belum berbuat, tapi potensi untuk berdosa itu sudah bisa terjadi. Sekarang kita lihat yang ketujuh, saudara. Yang ketujuh adalah menolak tunduk ya kepada Kristus sebagai raja. Ya, saudara, Herodes tahu sebetulnya yang lahir itu siapa. Ia tahu kalau yang lahir itu adalah bukan raja biasa. Herodes tahu kalau yang lahir itu adalah Mesias, seperti yang dipahami oleh orang Yahudi. Dia tahu kalau yang lahir itu adalah raja segala raja. Dia tahu. Tapi dia nggak mau tahu. Dan dia juga tidak mau tunduk kepada raja itu. Sebenarnya waktu dia buka kitab suci, saudara, bukan sembarangan kalau ada seorang yang dinubuatkan akan lahir, ya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Kalau Herodes rendah hati, waduh, ini pasti orang besar, ini pasti orang suci, ini pasti ada kaitannya dengan Tuhan. Harusnya langsung tunduk dan berlutut. Saya yakin kalau Herodes tunduk kepada Kristus yang lahir waktu itu, pasti ceritanya berbeda. Pasti cerita ini tidak ada di Alkitab kita yang sekarang kita bahas. Ceritanya pasti berbeda. Jangan-jangan dia ikut para majus berlutut di hadapan Kristus. Dia akan menjadi bagian dari orang baik. Kalau dalam main film itu kan, yang kelompok penjahat selalu dibedakan dengan kelompok yang baik. Kan begitu kan? Jagonya sendiri beda, kelompok jahatnya beda. Kalau Herodes waktu itu dia rela tunduk kepada Kristus, dan dia ikut rombongannya para majus, dia pasti menjadi kelompok yang baik, saudara. Ya, tapi ceritanya nggak begitu. Ya, dia tetap ya memilih untuk melawan, memusuhi Kristus. Dia nggak mau tunduk. Saudara, zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang juga banyak orang nggak mau tunduk kepada Kristus. Misalnya nih, orang yang mau Yesus, tetapi Yesus yang mereka mau itu menurut versi mereka. Pernah enggak ketemu orang kayak begini? Oke, kita mau Yesus, Pak Pendeta. Saya mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Yesus menurut versi saya loh ya. Bukan versinya firman Tuhan, bukan. Nah, orang kayak begini ini apa? Ini orang nggak mau tunduk kepada Kristus. Yesus menurut versi mereka kayak apa? Wah, itu Tuhan Yesus yang ya jadi pembantu mereka gitu ya. Yesus yang diperintah-perintah begitu ya. Ya Yesus, kau harus berkati aku, kau harus sembuhkan penyakitku. Pokoknya mereka yang perintah Yesus, bukan Yesus yang memerintah mereka. Itu Yesus versi mereka. Nah, Alkitab kan enggak begitu. Kita bukan bosnya Tuhan Yesus kan begitu kan. Atau orang yang begini. Orang yang menolak otoritas Alkitab dalam kehidupan mereka, itu juga orang yang tidak tunduk kepada Kristus. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita dengar berita-berita tentang tentang firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kita menolak otoritas Alkitab itu. Kita nggak terima Alkitab sebagai otoritas satu-satunya di atas kita. Kita nggak terima.
Pokoknya otoritas adalah di tangan saya. Firman Tuhan bukan di atas tapi di bawah. Sudah, ini orang yang nggak tunduk sama Kristus. Sama kayak Herodes. Dia nggak terima otoritas. Dia cuma baca saja, setelah itu dia nggak terima. Yang ketiga, misalnya mereka yang mengikuti Kristus, tapi tanpa salib, tanpa ketaatan kepada Kristus. Banyak orang Kristen mau ikut Yesus, mau, tapi tanpa salib. Ya mohon maaf ya, saya mau ikut Yesus, tapi mohon maaf ya Tuhan Yesus, saya nggak mau pikul salib. Saya nggak mau taat. Ya, saya hanya mau ikut saja. Tapi jangan kasih saya salib, jangan. Jangan kasih saya beban. Ya, ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia nggak rela pikul beban. Beban GP Kris Kelapa Gading cukup besar, salib kita besar. Kita harus pikul, saudara. Gak tahu sampai kapan, tetapi kita harus pikul. Itu bukan kebetulan kalau Tuhan percayakan salibnya kepada kita. Ya, ayo kita pikul dengan setia. Pikul salib dengan setia. Jangan sampai kau di tengah jalan salibmu kau taruh. Kau ambil salib orang lain yang lebih pendek, yang lebih ringan. Wah, itu bukan orang Kristen sejati, saudara. Ya, itu orang yang menolak tunduk kepada Kristus. Ya, kita mestinya tunduk. Dia adalah raja segala raja. Ya, segala kuasa sudah diberikan kepada dia di surga sampai ke bumi, dikatakan oleh Alkitab begitu. Kita mesti tunduk. Ya, sekarang kita lihat yang ke-8. Ya, yang ke-8 adalah, inilah kisah terakhir yang Herodes lakukan. Ya, berusaha melawan, menggagalkan rencana ya Allah, saudara. Ciri orang yang menjadikan Yesus musuhnya, mereka akan selalu berusaha melawan dan menggagalkan rencana Tuhan. Saya baca ayat 13-15, ya, saya baca ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Saudara coba lihat, Herodes tidak hanya melawan, tidak hanya menentang rencana Tuhan, tapi dia berusaha menggagalkan rencana Allah tentang keselamatan. Dia berusaha menggagalkan. Ini persis seperti yang iblis mau, saudara. Kalau perlu Yesus tuh udah usah mati di kayu salib. Kalau perlu tuh Yesus waktu dia lahir harus sudah dibunuh. Iblis dari dulu dia kejar-kejar Yesus. Dia pakai Herodes salah satu yang untuk kejar dia, bunuh Yesus. Karena iblis mau menggagalkan rencana keselamatan Tuhan ke dunia ini. Herodes punya satu oknum di belakang dia yang disebut dengan iblis. Dan iblis selalu akan pakai kita untuk menggagalkan pekerjaan Tuhan. Hati-hati dipakai oleh iblis, saudara ya. Iblis selalu mau pakai itu. Ya. Dan ini penting gitu ya. Herodes berusaha membunuh Mesias. Tapi dia gagal. Karena Tuhan melindungi dia. Tuhan menjaga. Tuhan campur tangan. Dan akhirnya yang jadi korban apa? Anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Anak-anak manusia. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ada nggak orang kayak begini? Ada, saudara. Misalnya ini, orang yang menentang Injil, gitu ya. Orang yang menentang Injil, ini orang orang-orang yang tidak suka dengan Injil. Ya, kita memberitakan Injil, wah ditentang habis, dilawan habis. Ya itu kan mau menggagalkan rencana Tuhan kan. Atau orang yang mengolok-olok iman Kristen kita. Kita lihat di YouTube hari ini, aduh, sudah nggak kebayang lagi kata-kata yang jahat diucapkan kepada kekristenan gitu ya. Atau orang yang sengaja menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini di kalangan Kristen sendiri. Ada orang nggak suka dengan program gereja, dia nggak suka dengan apa yang pendeta lakukan misalnya, nggak suka dengan pertumbuhan atau kegiatan yang gereja mau lakukan. Mereka nggak suka. Itu mereka jadi penghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, mereka masuk dalam kategori yang ke-8. Yaitu berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu akan membela pekerjaannya, saudara. Awalnya kita pikir mereka orang-orang yang loyal dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Enggak, saudara.
Waktu akan membuktikan kalau mereka bukan orang yang loyal. Waktu akan membuktikan kalau mereka bukanlah orang yang mengasihi Kristus. Bukan. Hanya karena masalah kecil nanti, hanya karena sesuatu rasa tidak puas sedikit, nanti mereka akan pergi. Saudara. Selalu begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita mestinya jangan pernah melawan, apalagi menentang, atau mau menggagalkan rencana Tuhan. Jangan, saudara. Jangan mau dipakai oleh iblis, saudara, di dalam misi dia, dalam rencana dia untuk selalu melawan Tuhan, menggagalkan pekerjaan Tuhan. Jangan. Iblis harus ditolak. Mari kita menjadi seperti para majus itu, yang mereka tidak mengenal Kristus, tapi mereka mau dipakai Tuhan untuk menyembah Yesus yang lahir. Dan mereka tidak hanya menyembah dengan tangan kosong, tapi mereka datang membawa satu persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Saudara, persembahan mereka ini adalah tanda para majus dipakai oleh Tuhan untuk mendukung rencana Tuhan. Sedangkan Herodes dipakai iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tapi para majus dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan rencana Kristus. Dari persembahan itu, Maria dan Yusuf punya biaya untuk bisa ke Mesir, untuk biaya hidup mereka, lari ke sana, lari ke sini. Sampai akhirnya anak itu dibesarkan. Itu karena para majus. Sekarang di tangan kita, engkau mau mendukung atau mau menggagalkan? Saudara, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ada beberapa pendapat para teolog, saudara. John Calvin bilang begini, Herodes bukan sekedar raja jahat, tetapi dia adalah contoh manusia berdosa yang menolak pemerintahan Allah. Herodes sebenarnya tahu nubuat tentang Mesias, ya, tetapi pengetahuannya itu tanpa ketundukan kepada Allah, justru memperberat dosanya. Tidak ada musuh Kristus yang lebih kejam daripada mereka yang takut kehilangan kuasa duniawi. Kenapa Herodes menjadi kejam kayak begitu? Karena dia takut kehilangan kuasa duniawinya. Yang kedua, dikatakan dia punya pengetahuan kok tentang Mesias, karena dia udah baca kitab suci kok. Tapi tidak ada ketundukan kepada Allah. Mengerikan, saudara. Terus seorang yang bernama Agustinus dari Hippo, ya, dia bilang begini, raja dunia takut kepada anak kecil, itu karena hatinya terikat pada dunia yang akan binasa. Herodes itu raja yang takut kepada anak kecil. Tapi kenapa? Karena dia terikat pada dunia yang akan binasa. Yohanes Kristomos, dia bilang begini, kejahatan Herodes menunjukkan kebutaan rohani. Semakin besar ambisi, semakin besar ketakutan. Oh ya, kalau ambisi itu sebetulnya dalam tatanan yang datar itu oke. Tapi yang jelek itu adalah kalau meningkat ke ambisius. Orang yang ambisi masih dibilang normal lah. Tapi kalau orang bilang ambisius, itu beda. Itu orang yang, aduh, maunya pokoknya mau itu gitu. Nah, sebenarnya ambisi di sini sebenarnya ambisius, ya. Jadi semakin besar ambisius kita, semakin besar ketakutan kita. Matthew Henry, dia bilang begini, Herodes mencintai taktanya lebih daripada kebenaran. Ia menggunakan tipu daya dan kekerasan. Herodes menggambarkan orang yang tidak mau Kristus memerintah atas mereka, pasti akan berusaha menyingkirkannya. Herodes hidup di luar Alkitab, tetapi Herodes juga hidup di dalam hati manusia berdosa sampai hari ini. Herodes sudah lama mati. Pada zaman Yesus itu, dia sudah mati. Tapi sikap, perbuatan, spirit daripada Herodes bisa hidup dalam hati kita sampai hari ini. Ya, wah, ini mengerikan. Kita harus hati-hati, saudara. Sproul yang kelima, dia bilang begini, Herodes sebetulnya tidak takut pada bayi. Nah, ini sedikit kebalikan yang tadi. Tetapi ia takut pada klaim bahwa otoritas Kristus adalah raja segala raja. Itu yang dia takuti. Herman Bapping, dia bilang begini, Herodes sebenarnya menerima wahyu yang objektif berupa nubuat dan informasi dari kitab suci. Tetapi ia menolak penyerahan diri yang objektif.
Wahyu tanpa penyerahan, pertobatan tidak menyelamatkan, justru bisa mengeraskan hati. Saudara, kalau orang terima wahyu gitu ya, firman Tuhan begitu ya, harusnya kan bertobat kan. Sebenarnya peluang untuk Herodes bertobat itu ada. Begitu dia baca firman, dia mendengar imannya orang Yahudi, harusnya dia tunduk, harusnya dia menyerahkan diri kan gitu kan. Ini enggak, saudara. Dia justru mengeraskan hati. Ya. Kalbat bilang begini, manusia yang berada dalam krisis, dalam arti krisis kayak Herodes yang lagi dilema, ya takut kehilangan kerajaannya, kekuasaannya, taktanya, kedudukannya, pangkatnya, dia lagi sedang krisis gitu. Nah, manusia yang berada dalam krisis seperti itu, saudara, karena perjumpaan dengan firman Allah, maka responnya adalah penolakan total. Dia nggak mau terima, pokoknya aku masih yang terkuat gitu ya. Tidak ada perjumpaan netral dengan Kristus, sebab ia selalu memaksa untuk membuat keputusan. Saudara, Yesus kalau udah berjumpa dengan kita, tidak ada yang namanya netral. Tuhan Yesus tidak akan bilang, terserah ya kamu, kalau mau pilih aku ya terima kasih. Kalau mau pilih iblis dan setan, juga boleh terima kasih. Nggak ada kayak gitu di dalam Yesus. Pokoknya kalau ketemu Yesus, dia akan paksa percaya pada saya. Dia beranugerah, kau harus percaya sama dia. Gak ada yang netral, saudara. Kalbat ngomong begitu. Oh, sorry tadi, ini ya. Jadi ini penting ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh berbicara terus kepada kami. Walaupun kami sudah berhenti mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Ada banyak pesan-pesan Tuhan yang begitu tegas, yang begitu tidak kompromi Tuhan. Ada banyak isi hati Tuhan yang Tuhan curahkan, yang kami boleh pelajari dari seorang raja yang jahat, Raja Herodes yang dipakai oleh iblis. Tapi hari ini kami akan menjaga hidup kami, hati kami, agar kami tidak terjebak di dalam spirit daripada Herodes ini. Kami tidak akan memusuhi Kristus. Kami tidak akan menjadikan dia lawan atau musuh dalam hidup kami. Tapi akan jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami akan tunduk kepada dia, sebab dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua, agar kami semua boleh menerima fakta ini, bahwa Yesus yang lahir, karena dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana ini, membawa kami untuk memahami isi hati Tuhan lebih dalam. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.